Minamino melontarkan kritik keras terhadap rumput SUGBK jelang laga Indonesia versus Jepang. Gelandang timnas Jepang ini sebut kondisi lapangan tak rata dan berbahaya. Apakah hal ini akan mengganggu persiapan timnas Indonesia? Jay Itzes bocorkan rahasia suasana ruang ganti timnas Indonesia jelang duel panas melawan Jepang. Apa yang terjadi di dalam ruang ganti menjelang pertandingan krusial ini? Kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin panas. Indonesia berpeluang mengalahkan Jepang dan melonjak ke posisi kedua, tapi syaratnya tidak mudah. Apakah timnas Indonesia bisa membuat kejutan yang menakjubkan? Kabar mengejutkan, dua bek naturalisasi, Tim Geipens dan Dion Marks, resmi bergabung dengan timnas Indonesia, perkuat skuad Garuda. Peluang timnas Indonesia terancam. Jepang tidak akan toleransi, Moriyasu bawa samurai biru kejar Piala Dunia 2026. Erick Thohir yakin timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026, tapi ada satu tantangan besar. Ketua Umum PSSI Erick Thohir percaya timnas Indonesia masih punya peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan tantangan berat di depan mata, bagaimana Garuda bisa mengejar target 15 poin yang sangat ambisius? Lihat prediksi dan strategi Erick Thohir untuk timnas Indonesia. Optimisme Calvin Verdonk, timnas Indonesia akan berjuang keras di hadapan supporter SUGBK. Calvin Verdonk berbicara tentang tekad timnas Indonesia untuk meraih kemenangan atas Jepang. Dengan dukungan luar biasa dari supporter, Garuda siap melangkah ke depan. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Minamino melontarkan kritik keras terhadap rumput SUGBK jelang laga Indonesia versus Jepang. Gelandang timnas Jepang ini sebut kondisi lapangan tak rata dan berbahaya. Apakah hal ini akan mengganggu persiapan timnas Indonesia? Takumi Minamino, gelandang timnas Jepang, tanpa ragu melontarkan kritik tajam terhadap kondisi rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno jelang pertandingan krusial melawan timnas Indonesia. Kritik ini muncul saat Jepang tengah bersiap untuk laga kelima Grup C dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan digelar pada Jumat di SUGBK Jakarta. Jelang pertandingan, kedua tim telah mengadakan latihan resmi di SUGBK. Latihan ini dilakukan agar para pemain bisa beradaptasi dengan kondisi lapangan sebelum bertanding. Jepang menjalani official training pada Kamis pukul 5 sore dan usai latihan, Minamino ex pemain Liverpool yang kini memperkuat AS Monaco mengutarakan pandangannya. Tanpa ragu, Minamino menyebut kondisi lapangan SUGBK yang tidak rata. Ini tidak merata, ada beberapa bagian yang agak lunak, ada yang memantul, dan saya merasa seperti akan terjadi sesuatu jika saya melakukan tembakan, ujarnya, seperti dikutip dari media Jepang, Gekisaka. Meski memberikan kritik, Minamino berusaha memandang sisi positifnya dan bahkan berencana memanfaatkan kondisi lapangan yang tidak rata ini untuk mendapatkan keuntungan dalam pertandingan. Sebagai penyerang, saya proaktif dalam mengambil risiko dengan menargetkan titik-titik itu ketika ada kesempatan, tambahnya. Kritik terhadap kondisi lapangan SUGBK ini bukan yang pertama kali terjadi. Pada bulan Maret lalu, gelandang timnas Indonesia Tom Haye juga pernah mengalami insiden saat selebrasi knee slide yang justru berujung pada cedera lutut akibat permukaan lapangan yang kasar. Masalah kondisi rumput di SUGBK ini memang berulang kali jadi sorotan baik oleh pemain maupun netizen Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya sempat memastikan bahwa kondisi rumput SUGBK sudah optimal dan bahkan menyebutnya sebagai yang terbaik. Alhamdulillah, kondisi rumput saya rasa terbaik yang pernah saya rasakan, ujarnya kepada media. Namun komentar Thohir ini kontras dengan kritik Minamino yang menemukan area lapangan yang lembek dan tidak merata. Bagaimana menurut Anda, apakah SUGBK benar-benar siap menjadi tuan rumah laga penting ini? Apakah kritik Minamino ini akan membuat pengelola lapangan meningkatkan kualitas rumput SUGBK?
Mari tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar dan bagikan pandangan Anda tentang permasalahan klasik ini. Jay Itzes bocorkan rahasia suasana ruang ganti timnas Indonesia jelang duel panas melawan Jepang. Apa yang terjadi di dalam ruang ganti menjelang pertandingan krusial ini? Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes memberikan gambaran suasana ruang ganti tim Garuda menjelang pertandingan besar melawan Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga kelima grup C putaran ketiga ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Tim Merah Putih yang sedang berjuang bangkit mengincar hasil maksimal setelah mengalami hasil kurang memuaskan dalam 2 laga terakhir. Pada laga sebelumnya, Timnas Indonesia nyaris meraih kemenangan ketika menghadapi Bahrain pada 10 Oktober lalu, namun harus puas dengan skor 2-2. Sayangnya pada pertandingan berikutnya melawan Cina, Indonesia harus mengakui keunggulan lawan dengan kekalahan 1-2. Jay Itzes, bek yang juga memperkuat Venezia FC, mengungkapkan kekecewaan tim karena mereka sudah menargetkan kemenangan di setiap laga, namun harus menerima hasil yang belum sesuai harapan. Meski dihadapkan pada tantangan besar, Itzes mengaku suasana ruang ganti tetap positif. Menurutnya, meskipun tekanan besar muncul saat menghadapi tim sekelas Jepang, rekan-rekannya tetap menjaga semangat dan kekompakan. Perasaan di ruang ganti sekarang lumayan bagus, ungkap Itzes kepada media di SUGBK, Jakarta. Walaupun 2 pertandingan terakhir hasilnya belum memuaskan, suasana ruang ganti tetap solid. Lanjut pemain berusia 24 tahun itu. Dalam persiapan kali ini, tim Garuda juga diperkuat dengan tambahan amunisi seperti Kevin Dix yang diharapkan akan mencatat debutnya saat melawan Jepang. Itzes menegaskan bahwa chemistry antar pemain semakin matang meski ada pemain baru yang bergabung. Setiap hari, setiap latihan, chemistry tim kami semakin kuat, ujarnya. Di lapangan semua pemain saling mendukung, terlihat bagaimana kami semakin kompak. Jay Itzes juga optimis dengan peluang Timnas Indonesia untuk terus bersaing di babak kualifikasi. Setelah melihat hasil laga lain seperti Australia yang ditahan imbang Arab Saudi dan kemenangan Cina atas Bahrain, tim Merah Putih masih memiliki peluang besar untuk bersaing di 4 besar. Dengan 6 laga tersisa, Jay menekankan tekad timnya untuk memberikan yang terbaik. Kami punya 6 pertandingan lagi dan kami akan tampil sebaik mungkin, pungkasnya. Bagaimana menurut Anda? Akankah Timnas Indonesia berhasil memaksimalkan peluang mereka melawan Jepang? Yuk berikan dukungan dan pendapat Anda di kolom komentar. Kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin panas. Indonesia berpeluang mengalahkan Jepang dan melonjak ke posisi kedua, tapi syaratnya tidak mudah. Apakah Timnas Indonesia bisa membuat kejutan yang menakjubkan? Timnas Indonesia tengah berada di ujung tanduk namun memiliki peluang untuk meroket ke posisi kedua klasemen grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kesempatan ini muncul berkat hasil laga lainnya yang sedikit menguntungkan tim Garuda. Pada Kamis kemarin, 2 pertandingan krusial berlangsung di grup C. Australia ditahan imbang oleh Arab Saudi 0-0 di Stadion Melbourne Rectangular. Sementara Bahrain kalah tipis dari Cina 0-1 di Bahrain National Stadium. Dengan hasil tersebut, Australia dan Arab Saudi tetap di posisi kedua dan ketiga dengan koleksi 6 poin. Cina naik ke posisi keempat dengan total 6 poin dan Bahrain harus turun ke posisi kelima dengan 5 poin. Sementara itu, Timnas Indonesia yang belum menjalani matchday kelima melawan Jepang berada di posisi terakhir dengan 3 poin. Namun, ini bukan akhir cerita bagi Indonesia. Pada Jumat malam, skuad besutan Shin Tae-yong akan menjamu Jepang di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada pukul 7 malam. Jika Timnas Indonesia berhasil menang melawan Jepang, mereka berpotensi naik ke posisi kedua dengan syarat tertentu. Untuk mencapai posisi kedua, tim Garuda tak hanya harus menang tetapi juga menang dengan skor minimal 2-0. Mengapa harus 2-0?
Kemenangan dengan skor ini akan menyamakan perolehan poin Indonesia dengan Australia, Arab Saudi, dan Cina di angka 6 poin. Namun Indonesia membutuhkan selisih gol yang sama dengan Australia plus 1 dan unggul dalam jumlah gol yang dicetak. Jika menang 2-0, timnas Indonesia akan mencatatkan 6 gol di klasemen, lebih unggul dari Australia yang baru mencetak 4 gol. Apakah Garuda mampu memenuhi syarat berat ini dan mengejutkan Jepang di SUGBK? Yuk bagikan prediksi dan dukungan Anda di kolom komentar. Kabar mengejutkan, dua bek naturalisasi, Tim Gaypens dan Dion Marks, resmi bergabung dengan Timnas Indonesia, perkuat skuad Garuda. Kabar menggembirakan datang bagi Timnas U20 Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah bertemu dan bersalaman dengan dua calon bek naturalisasi, Tim Gaypens dan Dion Marks. Pertemuan ini menjadi sinyal kuat bahwa proses naturalisasi keduanya akan berlanjut, memberi harapan baru bagi pertahanan skuad Garuda. Tim Gaypens, bek asal klub Ermen di Belanda, dan Dion Marks, yang kini memperkuat Nijmegen, direncanakan untuk bergabung dengan Timnas U20 Indonesia, dan tak menutup kemungkinan hingga tim senior. Sebelumnya, kabar naturalisasi kedua pemain ini diungkapkan oleh pelatih U20, Indra Syafri, yang menyebut mereka akan tiba di Indonesia pada 14 November 2024 untuk menjalani serangkaian tes kesehatan dan wawancara. Meskipun keputusan akhir tetap berada di tangan PSSI, pertemuan mereka dengan Erick Thohir tampaknya memastikan langkah mereka ke Timnas U20 semakin dekat. Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Erick menuliskan, bersama Dion Marks dan Tim Gaypens, pemain berdarah Indonesia yang berkomitmen membela Timnas U20 Indonesia hingga senior. Akankah kehadiran Tim dan Dion membawa kekuatan baru bagi pertahanan Timnas Indonesia? Mari nantikan perkembangan selanjutnya dari proses naturalisasi ini. Peluang Timnas Indonesia terancam. Jepang tidak akan toleransi Moriyasu bawa samurai biru kejar Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Jepang Hajime Moriyasu telah menetapkan dua target penting menjelang laga melawan Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Jumat 15 November 2024. Pertama, ia ingin tim Samurai Biru menunjukkan kepercayaan diri penuh di lapangan. Kedua, Moriyasu bercita-cita membawa Jepang mengamankan tiket menuju Piala Dunia 2026. Dengan posisi Jepang di puncak klasemen grup C dengan 10 poin, kemenangan melawan Timnas Indonesia akan menjadi langkah signifikan dalam perjalanan mereka. Jepang sejauh ini sudah unggul melawan Cina, Arab Saudi, dan Bahrain, serta imbang melawan Australia. Untuk memastikan lolos, Jepang membutuhkan 3 kemenangan tambahan. Moriyasu menyampaikan bahwa mereka bertekad menjadi juara grup C dengan dukungan pemain berkualitas dan semangat supporter Jepang. Kami memiliki pemain dan staf yang luar biasa. Dukungan supporter membuat kami kuat. Target kami jelas menjadi juara grup dan lolos ke Piala Dunia 2026, ujarnya. Bagi Timnas Indonesia sendiri, kemenangan adalah harga mati untuk mempertahankan peluang finish di posisi ketiga atau keempat dan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda kini duduk di peringkat kelima dengan 3 poin hasil dari 3 hasil imbang melawan Arab Saudi, Australia, dan Bahrain, serta kekalahan dari Cina. Di tengah ketatnya persaingan, laga ini diprediksi menjadi duel sengit. Moriyasu menyatakan besok adalah pertandingan melawan Timnas Indonesia. Saya akan membawa Jepang tampil lebih percaya diri. Mampukah Jepang melanjutkan tren positif mereka atau justru Timnas Indonesia yang berhasil memanfaatkan dukungan penuh di kandang?
Erick Thohir yakin timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026, tapi ada satu tantangan besar. Ketua Umum PSSI Erick Thohir percaya timnas Indonesia masih punya peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan tantangan berat di depan mata, bagaimana Garuda bisa mengejar target 15 poin yang sangat ambisius? Lihat prediksi dan strategi Erick Thohir untuk timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali buka suara mengenai peluang timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Saat ini timnas Garuda yang dipimpin oleh Shin Tae-yong sedang berjuang keras di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bertarung di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina, posisi Indonesia kini menuntut kerja keras dan strategi jitu. Penting diketahui dua tim teratas di grup C akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026, sementara peringkat ketiga dan keempat akan mendapatkan tiket menuju babak berikutnya. Dua tim terbawah otomatis tersingkir. Hingga kini posisi Indonesia berada di urutan kelima dengan perolehan 3 poin dari 4 laga. Bagaimana peluang Garuda untuk naik ke posisi aman? Erick Thohir memiliki target yang jelas. Timnas Indonesia harus mengumpulkan setidaknya 15 poin untuk mengamankan posisi di 4 besar. Keyakinannya terlihat dari pernyataan, "Kita fokus saja." Kan targetnya kemarin 15 poin kemarin, tangga targetnya 15. Nah, kemarin dari game baru ada 4 game 3 poin. Ya kalau ternyata beberapa game depan kita menang-menang, ya posisi 3 dan 4 masih dimungkinkan kita coba, ungkapnya. Namun, jalan menuju target ini bukan tanpa rintangan. Di bulan November, timnas Indonesia harus menghadapi 2 lawan berat yang sudah langganan Piala Dunia, Jepang dan Arab Saudi. Laga melawan Jepang dijadwalkan pada 15 November 2024, disusul pertandingan melawan Arab Saudi pada 19 November 2024. Menariknya, kedua laga tersebut akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, yang tentunya membawa keuntungan bermain di hadapan ribuan supporter Garuda. Dengan target 15 poin yang digadang-gadang Erick Thohir, mampukah timnas Indonesia mengukir sejarah dan melangkah lebih jauh? Apa pendapat Anda tentang peluang ini? Mari kita diskusikan di kolom komentar. Optimisme Calvin Verdonk, timnas Indonesia akan berjuang keras di hadapan supporter SUGBK. Calvin Verdonk berbicara tentang tekad timnas Indonesia untuk meraih kemenangan atas Jepang. Dengan dukungan luar biasa dari supporter, Garuda siap melangkah ke depan. Bek andalan timnas Indonesia, Calvin Verdonk, optimis menghadapi laga sengit melawan Jepang pada pertandingan kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di tengah tantangan besar ini, Verdonk berharap dukungan penuh dari puluhan ribu supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Jumat akan menjadi amunisi ekstra bagi tim merah putih untuk meraih kemenangan. Laga melawan Jepang ini menjadi ujian berat bagi skuad Garuda yang berada dalam situasi genting, berjuang menjaga asa menuju Piala Dunia 2026. Dengan ranking FIFA ke-15, Jepang menjadi lawan yang tangguh bagi Indonesia yang saat ini berada di posisi kelima grup C dengan 3 poin. Tim Samurai Biru asuhan Hajime Moriyasu memimpin klasemen grup C setelah mengemas 10 poin dari 3 kemenangan besar atas Cina 7-0, Bahrain 5-0, Arab Saudi 2-0, dan hasil imbang 1-1 melawan Australia. Indonesia sendiri, di bawah asuhan Shin Tae-yong, berhasil mengantongi 3 poin dari hasil imbang melawan Arab Saudi 1-1. Australia 0-0, dan Bahrain 2-2, meski sempat kalah 1-2 dari Cina. Verdonk mengakui kualitas para pemain Jepang,
namun percaya diri bahwa tim Indonesia juga punya kekuatan untuk menghadapi laga ini. Ya, kami harus memainkan pertandingan dengan baik, ucap Verdonk saat berbicara dengan media, termasuk Bola Sport di Jakarta. Kami tahu mereka memiliki para pemain hebat, namun kami pun demikian. Kami mempersiapkan diri untuk pertandingan ini dan akan memberikan yang terbaik, tambahnya. Tidak hanya sekadar menargetkan 1 poin, Verdonk menegaskan bahwa timnas Indonesia akan berusaha keras merebut 3 poin penuh. Ia menyoroti hasil imbang Jepang melawan Australia sebagai bukti bahwa Jepang masih bisa ditahan. Dukungan supporter SUGBK pun menjadi elemen penting bagi Verdonk dan tim untuk memperkuat semangat dan performa di lapangan. Kami akan bermain di kandang bersama fans dan tentu ada harapan besar untuk menang. Semoga dukungan dari supporter bisa membantu kami meraih kemenangan, pungkas Verdonk penuh harap. Bagaimana menurut Anda? Apakah dukungan supporter SUGBK mampu mendorong timnas Indonesia meraih kemenangan atas Jepang? Berikan komentar Anda.